Selamat datang di Bro Talk. Seperti biasa, Bro Talk adalah obrolan saya sama adik saya, Dennis, sang ahli mesmerism. Oke. Ya, mesmerism. Dan praktisi mesmerism. Praktisi Dan mesmerism. pas, pokoknya kalau kita lagi ketemu, kita ngobrol lah ya, supaya lebih mencairkan suasana. Oke. Supaya sebenarnya kelihatan akur aja sih ya. Supaya kelihatan kayak harmonis ya. Supaya kelihatan kayak baik-baik aja ya. Itu yang paling penting sih. Nah, seperti biasa kita akan ngobrolin tentang energi, vibrasi, frekuensi, dan apa sih, kita akan bicara tentang healing gitulah kira-kira. Nis, dari kemarin tuh banyak pertanyaan Nis, dari healing, energi, dan lain-lain. Mungkin Nis bisa lebih jelasin lagi secara spesifik Nis. Kenapa sih energi kita itu bisa drop? Dan kenapa energi yang drop itu membuat jadi penyakit gitu dalam kacamata mesmerism? Menarik pertanyaannya, Bro. Kenapa energi kita bisa drop ya? Energi kita bisa drop. Ya gini, kan headphone juga kan kalau didiemin nggak dipakai kan sama, tetap drop, ngurangin. Jadi mau nggak mau secara alamiah kan turun pasti kan? Turun, ya betul. Nah, gimana? Jadi gini, sebenarnya yang sering terjadi, yang common lah ya teman-teman ya, energi yang bikin energi kita drop sendiri itu sebenarnya simpelnya adalah karena kita itu tidak jujur sama diri kita sendiri. Wah, jero sih. Itu aja. Itu dalam itu ya. Udah yang paling dalam. Kenapa? Karena gitu. Itu, Bro. Karena kenapa ya? Yang di luar itu kan sebenarnya hanya cerminan-cerminan ya. Cerminan-cerminan itu kenapa dibahas di sesi 1 ya, Bro ya? Bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita itu tuh awalnya tuh sifatnya netral. Tapi respon kita yang seolah-olah membuat hal tersebut itu menjadi tidak netral. Jadi muncullah respon positif atau respon negatif gitu ya. Saya sering pakai ini untuk klien-klien saya ataupun sama Kang Abu waktu itu ngobrol di YouTube. Seperti sebuah sambal. Sambal di restoran manapun sejak pertama disajikan itu dia nggak pernah keluar-keluar. Saya pedas loh. Saya bikin sakit perut loh. Oh benar. Saya bikin nikmat loh, nggak pernah. Oh benar. Tapi manusia yang merespon tersebut dengan berbagai macam responnya. Jadi sambal netral ya? Netral, Bro. Jadi kalau sekarang aku tuh sakit perut gara-gara sambal. Bukan. Lain ya? Bukan. Bisa jadi ada yang, mohon maaf ya, bisa jadi ada yang error dari segi mindset. Tapi bakteri mungkin kan? Bakteri mungkin. Tapi kecil kemungkinan di saat imun kita memang bagus, imun kita memang tinggi gitu loh. Semuanya ke cover lah intinya. Tapi menarik nih saya sebelum lanjut ya, kalimat punch point ini menarik adalah turunnya energi karena kita nggak jujur. Yes. Jujur tuh gimana sih? Jujur sama diri sendiri tuh jujur sama perasaan apa yang dirasa, apapun itu. Gak suka, bilang gak suka. Suka, bilang suka. Tapi kalau jujur kan misalnya kelihat orang, cir, pika sebelen. Jelek lu gitu kan? Nggak gitu juga kan? Hah? Jomblo lu gitu ya? Jomblo lu gitu, udah jomblo hidup lu gitu, udah gitu nyusahin lagi gitu. Misal. Itu jujur nggak? Itu jujur, Bro. Tapi kayaknya mah ada sesuatu hal yang beda itu mah ya, Bro. Jujur yang didorong oleh kebencian. Ya, jujur yang didorong oleh kebencian. Gini, Bro. Mungkin orang yang common, lagi-lagi common ya. Mungkin kasep gitu ya, Bro ya. Cakep ya teman-teman ya. Cakep gitu atau penampilannya oke. Orang masih ada yang nggak suka kok. Kan? Masih ada komentar negatif di sana. Pasti. Masih ada. Kenapa? Karena sebenarnya cerminan dirinya. Sesimpelnya gini, dia pengen menjadi orang tersebut tapi nggak bisa selesai. Nice. Gitu, Bro. Dia tuh pengen di situ, pengen di hidup dia, tapi nggak bisa. Jadi dia mengomentari secara negatif. Berarti gitu. Itu ya mungkin ya kenapa level pertama penyakit hati itu iri dulu. Nah. Ya, Kang Abu sering bahas itu kan? Ya kan? Ya. Iri, benci, dengki, dendam. Gitu ya? Ya. Ini sebenarnya mau mamerin aja abis mani pedi kemarin. Oh gitu. Karena sebenarnya intinya adalah dia pengen jadi kayak orang itu gitu. Dia pengen jadi kayak orang itu. Gitu. Jadi sehingga dia mengomentarilah dari sisi negatif. Gitu. Banyak lah. Nah, dan itu semua tuh sebenarnya cerminan shadow-nya dia sendiri gitu. Ya lagi-lagi yang kayak tadi, sebenarnya hidup dia itu menginginkan hidup orang lain gitu loh. Hidupnya dia tuh tapi dia tuh menginginkan hidupnya seperti orang lain. Dan itu kadang-kadang nggak sadar ya? Kadang-kadang nggak sadar. Atau lebih banyak nggak sadarnya? Lebih banyak nggak sadarnya. Jadi ketika kayaknya enak deh, saking pengennya, jadi ngebully gitu. Kata yang enak, lu harus cobain dulu jadi gua. Kata siapa enak? Meskipun misalnya nih, mohon maaf teman-teman ya, meskipun duit gua banyak, tapi gua juga banyak
masalah gitu. Contohnya begitulah kurang Iya, lebih. bener nih, Jadi akhirnya sama-sama gitu loh, ada respon yang mungkin dari yang menginginkan hidup si B enak, si B ngomong ke si A juga, lu cobain jadi gua belum tentu enak juga dan sebagainya. Intinya pokoknya ingin mengurangi pengurangan si energi dalam tubuh tuh no comment aja. Berarti kalau ada statement bahwa ketika Anda membenci saya, artinya Anda ingin menjadi seperti saya. Bisa ya? Ya, betul sekali. Wah, menarik. Gitu. Kan kalau kita benci sama orang atau kita mengomentari orang, itu kan ada ruangan dia yang kita akses kan. Dan pertanyaannya untuk apa gitu. Berarti kolom komentar di sosial media itu salah satu sumber penyakit. Baca aja sok, cek kolom komentar sosial media. Itu cukup bisa menurunkan energi loh kalau baca itu. Bener sih. Nanti kita bisa ikut yang mana. Dari kita netral, baca kolom komentar nih. Oh bener juga ya. Oh si ini wah jadi ikut-ikutan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi ada followers. Nah, followersnya itu ke arah mana gitu loh. Followersnya ada followers yang pro, ya, ada followers yang kontra gitu. Betul. Ya. Terjadilah kedua tersebut gitu. Wah, edan sih. Gitu. Tapi si unsur ini, Bro, unsur kedua tersebut kan unsur positif, unsur negatif kita bilang ya. Emang dibutuhkan sih. Nggak bisa nggak ada. Nggak bisa nggak ada. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa kita ini yang sebaik-baiknya adalah berada di titik netral. Di tengah-tengahnya untuk bisa melihat mana yang positif, mana yang negatif. Nah, ketika positif negatifnya sudah terlihat, jadi kita bisa milih nih, bisa tahu nih, saya harus berada di mana, apakah di sini atau tetap di titik netral. Selesai kan pilihan pada akhirnya. Begitu, Bro. Tapi ada satu sisi, ketika kita nggak pengen marah, tapi geleh, lihat orang tuh nggak suka aja gitu, Padahal mungkin saya nggak pengen kayak dia sih. Lagi ingat-ingat terakhir geleh benci sama orang kapan ya? Apakah itu ada rasa pengen jadi mungkin ada cerminan. Nah, menarik ya. Lanjut dari Kang Abu ya. Kayak nggak kerasa pengen sebel gitu sama orang, tapi sebel sama orang. Bisa jadi itu energinya energi negatif ya, tidur di pikiran tidak sadar manusia. Itu kenapa di terapi mesmerisme itu ngeberantasnya atau ngikisnya tuh di pikiran tidak sadar manusia. Energinya di situ, karena kan energi itu disimpannya di situ, energi memori ya. Sejak kita usia kandungan sampai kita hari ini, itu semua energi atas memori itu tuh disimpannya di pikiran tidak sadar manusia gitu. Ingat deh. Ini kita ngomongin konteksnya mungkin ya, keinginan yang menjadi seperti orang lain kalau pakai bahasa common adalah jealous. Jelas, ya. Cemburu. Sama itu, Bro. Ini penonton banyak pencemburu nih kelihatan. Tukang cemburu mulu gitu ya. Itu kayaknya lebih relate ya, bahwa mungkin kalau pakai iri, dengki terlalu gimana, tapi kalau cemburu gampang kan? Iya, cemburu lebih simpel. Lebih simpel. Lebih simpel, mendefinisikan cemburu lebih simpel, betul. Kenapa bisa cemburu ya? Ya itu ada dalam diri. Simpelnya mah pokoknya intinya dia nggak ngerasa cukup sama hidupnya sendiri gitu. Dia ingin menjadi hidup seseorang tersebut yang di luar dirinya lah gitu. Apalagi kalau kita ngomongin relationship. Ya. Misalnya bisa aja kita cemburu sama mantan pasangan kita. Nah, karena apanya, Bro? Karena apa? Karena lebih cantik misalnya. Selesai. Enggak juga misalnya. Misalkan, nah kita konteksnya lebih cantik misalnya. Ya. Contoh ya. Artinya dia ngerasa dia nggak cantik. Oh berarti itu ukurannya tuh di sana gitu. Akhirnya muncullah rasa cemburu itu. Gitu. Atau misalkan cara bersikapnya, atau apapun lah banyak. Intinya ketika itu terjadi semua tuh udah pasti ada dirinya tuh merasa saya kurang ketimbang dia gitu. Dan sifat membandingkan itu adalah sifat yang menurunkan energi kita sendiri. Ingat mantan dulu bentar. Pas rasa itu gimana gitu. Iya sih. Ya kan, Bro, bener kan? Benar. Tapi kalau netral selesai, konsep netral satu. Misalkan contoh ya mohon maaf ya, kita bicara common lagi. Perempuan itu cantik, laki-laki itu cakep, selesai udah. Di situ. Urusan selera, urusan apa itu udah beda lagi ceritanya. Nah itu masuknya bisa jadi ke ranah emosional, macam-macam ya, ranah emosional dan sebagainya. Tapi cemburu itu bahaya ya? Cemburu bahaya, Bro. Ya? Cemburu bahaya. Impactnya dahsyat. Menyimpan. Orang beneran, sorry ya, kan kita tahu bahwa ada yang sampai ngebunuh. Iya. Ada yang sampai luar biasa karena
Apa sih yang ngebuat orang sampai benar-benar lupa kemanusiaannya? Oke. Dengan si ego cemburu ini Oke. sampai ngebunuh, kenapa nih? Oke, karena sudah terlalu banyak emosi negatifnya sejak dia usia kandungan sampai dia saat itu melakukan Oh, jadi itu akumulasi. akumulasi. Jadi mungkin ngelihat cemburu ke sini Yes. satu, tapi padahal tabungannya udah banyak. tabungannya. Nah, begitu ada titik poinnya, tabungannya bocor semua, Bro. Begitu tabungannya bocor, melakukan hal-hal yang sudah tidak masuk akal ya, katakanlah gitu. Oke, berarti kalau tabungannya bocor, tipikal orang ini jarang jujur. Jarang jujur, betul Bro, jarang jujur. Dalam keseharian jujur tuh gimana nih? Jujur tuh apapun, contoh ya. Ini yang sering terjadi ya. Ini cerita benar-benar kayak dari klien ada, terus dari teman ada. Dia diajak makan, pergi sama keluarganya, misalnya ketika sampai tempat makan, baru duduk itu. Lu makan ini deh, menunya dipilihin semua. Itu tuh salah satu contoh kecil sebenarnya, nggak kerasa, cuman akhirnya apa, dibalut pakai gini, ya udahlah, gua mah terima aja, apa aja pasti dimakan, apa segala macam. Coba cek sebenarnya dalamnya gimana. Nurut. Nurut. Berarti anak Yes, man. penurut bahaya dong. Bahaya Bro. Ya, Bahaya. sementara semua orang tua pengen anaknya Nurut. Berarti orang tua pengen anaknya sakit. Ya, Tidak terasa. nggak terasa ya. Tidak terasa. Bener ya? Lagi ini Bro, tadi apa kata si Bro? Tabungan. Lagi bikin tabungan emosional. Ya berarti kalau ya tipis memang ya. Maksudnya, di satu tahapan tertentu mungkin butuh petunjuk atau guidance. Ya, betul. Tapi di satu sisi, oh itulah mungkin kenapa ada kata-kata penting untuk mandiri. Penting untuk mandiri gitu, mengambil sikap nyaman sama diri sendiri, pilihan sendiri, itu mulai di situ. Memang mungkin apa ya? Sering terjadinya gini, aduh saya nggak enak sama udah dipilihin apa segala macam bla 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 bla. Pada saat kita nggak enak sama orang, berarti kita tuh lagi ngasihin energi kita sama orang tersebut gitu loh Bro. Pada saat kita nggak enakan sama orang, berarti kita tuh lagi ngasihin energi kita sama orang itu. Orang itu. Kalau bahasanya Kang Abu, remote kita tuh lagi dikasihin. Oh nice, oke. Jadi terus aja dikontrol. AC-nya mau nggak enakan emang bahaya ya? Bahaya Bro, bahaya. Nggak enakan tuh rata-rata pasti hasilnya tuh yes man. Oke. Iya aja, pasti. Tapi dibalik iya aja tuh pasti dia menyimpan banyak. Soalnya rata-rata begitu, teman-teman. Yang yes man tuh tabungannya banyak banget. Tapi kalau kita ngomongin keseharian realitas, kita kan jarang banget milih apa yang kita mau loh. Jarang yang milih kita yang. Contohnya gimana Bro? Contoh-contoh. Oke. Kenapa saya melakukan ini? Karena orang lain suka saya melakukan ini. Oke. Kenapa saya pakai baju ini? Karena orang lain suka saya pakai baju ini. Karena kalau saya nggak pakai baju ini, saya ditolak sama komunitas. Ya, itu. Bener nggak? Iya. Ketika saya tidak melakukan ini, saya nggak dianggap nggak asik sama komunitas. Betul nggak? Yes, betul. Akhirnya banyak orang yang pretending. Yes, pretending. Oke. Gitu. Dia menggunakan ukurannya orang lain, bukan ukurannya dia sendiri. Selesai, Bro. Perasaan Bro kira-kira? Iya, nggak maksudnya gini. Ya misalnya kita mau masuk ke satu komunitas yang mereka memang tipikalnya pakai baju merah. Misalnya. Terus karena dengan merahnya itu kita diterima sama mereka. Kita pura-pura suka warna merah untuk diterima. Bisa gitu kan? Bisa. Itu low energi. Coba aja. Low energi. Nggak akan ngecas yang kayak gitu mah. Oke. Kegiatan ngecas tuh kegiatan yang memang kita suka. Kita suka meskipun gini ya. Contoh, Kang Abu resep senang nge-gym. Capek tuh? Capek sih. Tapi energi naik tuh. Nah, ini nih, dah contohnya. Oke. Kang Abu seneng nge-gym. Kalau saya senengnya jalan, teman-teman. Jalan, nyeker. Itu juga sama. Jalan tuh kan kegiatan yang membuang energi ya. Iya. Bener kan? Membuang energi kan? Bener. Tetapi dia menaikkan juga energi satu sisi gitu. Kalau yang nonton ini senangnya lari. Oh, lari dari kenyataan. Ya. Kelihatan sih dari komen-komennya. Gus ketebak. Iya, ketebak jadinya. Ditolak. Tapi ini untuk jadi jujur tuh susah loh. Di dalam society. Bener nggak? Gini. Saya ngomong susah karena kita penting untuk beradaptasi kan. Oke. Bener nggak? Oke. Nah, ada boundariesnya gimana ya? Ada batasan mana aku jujur dan aku harus pretending. Pura-pura. Yang kalau Gustaf yang bilang ada persona. Persona. Saya perlu pakai topeng ini. Saya perlu pakai topeng ini. Gimana pandangan ini supaya kita nggak terjebak dengan topeng gitu? Nah, supaya nggak terjebak sama topeng itu sebenarnya simpel. Gini loh. Biasanya kalau orang sudah terbiasa bohong, dia akan menemukan pola kebohongan itu. Sehingga rasa-rasanya sesuatu hal tersebut tuh fine-fine aja. Kokoma ya? Tapi bohong perlu loh. Buat apa Bro? Contoh. Ketika manusia tidak berbohong, dia akan sulit bekerja sama. Contoh. Ada bawahan
sekretaris ketemu bosnya. Pagi Pak, senyum. Oke. Di dalam hatinya, mati aja lu, kan bisa. Bisa. Tapi kalau dia jelek lu, dipecat. Dengan berbohong dia menyelamatkan karirnya. Gimana? Karirnya, oke. Tapi cek ke depannya, hidupnya tenang nggak? Selesai. Itu kuncinya udah, bro. Oke. Ketika dia tidak dalam ranah pekerjaannya, paling curhat sama teman-temannya. Oh. Gila. Tiap hari ngeluh. Ah, tiap hari ngeluh. Bos gua tuh terus keluar ya. Benar. Itu namanya kecanduan menderita. Kecanduan menderita. Tenang aja teman-teman, kalau jujur keluar dari situ, nanti juga semesta akan bekerja lah pada frekuensi teman-teman semua gitu, atau kita pun ya, siapapun gitu, akan bekerja di frekuensi kejujuran gitu, dan pada akhirnya akan menemukan sebuah kegiatan yang memang disukai gitu dan menaikkan energi, intinya begitu loh. Oke. Gitu bro. Oke. Gitu. Oke. Dan kalau yang nggak aneh sih bro, apa ya? Mohon maaf ya teman-teman ya. Kayaknya di negara mana-mana sih, di negara ini juga gitu. Ya semua tuh sifatnya bohong itu kan wajar ya bro. Gitu. Dan itu tuh bohong tuh Kan ada white lie. ada white lie Ya. dan sifatnya bisa dinego kan? Bisa dinego. Karena perspektifnya antara bohong dan menipu dua hal yang berbeda. Gitu. Dua hal berbeda. Benar nggak? Ya. Ya balik lagi ya, misalnya ya kan kalau jujur banget ya, Ya. misal ngelihat Ya. orang rada-rada gimana, ya maaf ya, maaf. Contoh, ada orang yang rada-rada pincang nih, jujur banget nih, Ya. pincang sini kan, Ya. nggak- Oh ya. Ya. maksudnya dalam konteks moralitas juga nggak gitu kan. Caranya yang lain. Caranya kan. Caranya yang lain gitu. Caranya yang lain tetapi tetap di ranah kejujuran, bro. Gitu. Orang bisa dinego, kebohongan bisa di dalam kehidupan ini, kebohongan orang sifatnya apa mungkin ya, hukum. Nggak ada semua. mutlak ya. Nggak ada mutlak, tapi semesta mutlak, nggak bisa dibohongin. Oke. Itu ya mungkin bahasanya apa ya? Ya sering Kang Abu bahas juga ya. Tabur tuai. Hukum karma tuh nggak bisa dinego. Nggak bisa dinego. Nggak bisa dinego. Ya ibarat kayak apa ya? Kalau sudah nanam apa bro? Pisang. Jadinya kira-kira naon bro? Pisang. Nah itu kan nggak bisa dinego. Iya. Sekarang nanam pisang terus berdoa setiap hari jadi melon. Itu kayaknya nggak juga sih berdoa kayak gitu. Benar. Gitu nggak mungkin. Tapi mungkin kalau ngomongin di relationship, ada yang saat ini sedang saling berbohong dengan pasangannya, Ya. untuk saling membuat image yang bagus. Iya itu yang sering terjadi. Iya kan? Ya persona ya itu yang sering terjadi. Iya kan? Gitu. Jadi dua-duanya dalam artian kan bertopeng kan. Gitu. Jadi mending jujur gimana? Mending jujur apa Ngomong adanya. aja aku udah nggak nyaman. Udah nggak nyaman. Nanti di situ cari solusinya. Suatu hari solusinya tidak ketemu, ya sudah berarti di situ tidak ada tali haranya, tidak ada tali energi yang ketemu di sana sebenarnya. Bisa jadi pembangunan di awalnya tuh hanya dipaksakan. Oke. Hanya dipaksakan padahal sinyal-sinyalnya udah ada. Gitu. Saya teman-teman punya klien yang kayak gitu. Dia bilang saya sudah tidak bahagia dalam pernikahan saya. Ini mohon maaf ya, masuk ke ranah pernikahan gitu. Saya sudah tidak bahagia dalam pernikahan saya. Saya gali, rupanya pada saat dia mau menikah itu dia dijodohkan. Dan sebelum dijodohkan tuh sebenarnya udah ada feeling menurutnya dan menurut orang tuanya bahwa ini kayaknya nggak baik-baik aja, jangan dilanjutin. Tapi yang dia lakukan apa? Sayang, gedung udah dibayar, udah gitu udah janji sama keluarga besan, udah apa segala macam, udah aja kita lakukan dulu. Kepaksa. Ya ini hasilnya. Jadinya tumbuhnya ya begitu. Dimulainya dari mana ya tumbuhnya begitu gitu loh bro. Udah kebayang judul obrolan kita? Judulnya adalah Selir Hati. Ya, kita arahkan ke bahasan percintaan. Contoh nih, ketika dua orang bertemu, kan nggak mungkin kalau tidak saling mengattract energi. Betul? Ya betul bro, betul. Itu tuh yang nge-attract tuh energi, benar. Sekarang pertanyaannya adalah fisik cantik. Ya. Vibrasi energi frekuensi dengan fisik. Ya. Ketika mungkin tertipu dengan fisik tapi low vibrate, low energy, balik lagi kan? Kata kuncinya di situ. Nah, gimana supaya kita nggak terjebak hanya dalam konteks fisik gitu? Oke, ya kita jujur bro, balik lagi ke situ, nggak ada lagi. Jujur cantik sih. Tapi nggak sefrekuensi, selesai, udah nggak bisa. Oh iya sih, benar. Gini ya teman-teman ya, saya nih punya saya punya radio, Kang Abu punya radio. Kalau di Bandung tuh dengerinnya apa bro? Ardan ya bro ya? OS atau Ardan gitu. Saya nyalain OS, Kang Abu nyalain Ardan. Terus gedein dua-duanya volumenya, sama lah level volumenya 100. Kira-kira berisik nggak bro? Bener. Tapi kalau dua-duanya OS, meskipun cepek nih levelnya,
masih bisa didengerin. Soalnya musik yang diputarnya sama. Itulah yang dinamakan satu frekuensi. Gitu bro. Keren. Tapi kan kalau kita bicara suami istri, Ya. nggak mungkin os dua-duanya. Ya, dong. ini karena kalau OS itu kan apa ya, sesuatu hal gelombang yang di-set selesai. Oke. Karena kita manusia, kita butuh latihan setiap hari, itu bro kuncinya. Latihannya adalah ya udah kalau aku Ardan, Ya. aku mengos-oskan diri dulu deh. Bener nggak? Kalau dia os, aku mengardan supaya nanti kalau lagi di mana bareng dulu, bareng dulu. Ya, nanti ketemu si salah-salahnya di mana, mulai jujur terbuka. Sebenarnya gini loh. Nanti Wan sudah nggak bisa, ya udah berarti di situ tali haranya nggak ketemu, nggak bisa, nggak bisa dilanjutin gitu. Oke. Gitu. Gini ya teman-teman, saya nggak sedikit, nggak banyak juga ya orang habis terapi lalu mohon maaf cerai. Ya Karena dia nyari validasi kan ya. Nyari yang selalu apa ya, istilahnya ya, yang benar tuh ya, yang selalu terhubung gitu. Maksudnya? Yang selalu yang sampai nggak cerai. Yang benar tuh yang gitu. Oh, pikirannya Pikirannya bahwa ketika yang terbaik adalah yang nggak pernah ada perceraian. Ya, gitu. Ada juga yang dari kacau, ya mereka jadi bersatu. Pada saat yang cerai, sekarang ya ini orangnya hidupnya lebih bahagia, sudah nikah lagi, dan sekarang dia sudah menemukan apa yang dia suka, pekerjaan yang dia suka, tempat tinggal yang dia suka. Dia keluar tuh dari sebuah dogma sebenarnya, dogmatis. Dia keluar dari sangkar kali ya, yang sangkarnya nggak kekunci. Ya. Tapi dia karena dia mungkin tidak memiliki perspektif yang lain, paradigma yang lain, jadi dia mengurung diri. Begitu. Gitu. Kayaknya Kang Abu pernah bahas kemarin. Salah satu divorce itu bukan sesuatu hal yang, divorce is a new hope. Ya. Perceraian adalah harapan baru. Ya. Gitu. Gitu. Nah, terus sekarang gini nih, untuk memperbaiki ketika sekarang sudah ada dalam relationship, yang mungkin ini sekarang udah 5 tahun, 6 tahun baru sadar bahwa wah, gua nih kayaknya nggak sefrekuensi nih. Kan pilihannya antara mau mengkalibrasi atau mau lepas. Keputusannya kan berat nih. Gimana memutuskan? Sebelum memutuskan, beresin dulu dirinya masing-masing. Jadi mungkin kenapa disuruh pisah dulu kali maksudnya kan supaya nggak serumah dulu. Kan kalau dalam tatanan tuh misalnya kalau mau pisah tuh jangan sekamar dulu, pisah dulu, ngobrol dulu. Itu kayaknya untuk mencari ruang jeda hening masing-masing dulu kali. Betul. Jadi di break dulu, beresin dulu diri masing-masing. Nanti kalau secara emosionalnya sudah terselesaikan, sudah beres, sudah mulai enak, sudah layer-layer emosinya sudah mulai terkikis, nah sudah menjadi dirinya sendiri, coba ngobrol lagi. Di situ nanti akan ada titik temu tuh, kemana arahnya gitu. Jadi jalan tuh dua, bro. Jalan tuh kan pilihan tuh udah pasti dua kan. Namanya juga pilihan ya. Pilihan tuh bukan satu, bener nggak bro? Pilihan tuh dua, lanjut atau tidak lanjut, selesai. Nah setelah dibersihkan, nanti dua pilihan ini tuh akan terpilih dengan sendirinya, gitu sih bro. Nggak ada jalan dan kepilihnya mungkin beda antara dia sadar dan dia ego. Iya betul. Antara dia sadar dan dia ego itu berbeda, dua hal yang berbeda. Oke. Begitu bro, kurang lebih. Nah, sorry nih ya, kan kita bicara tentang frekuensi yang sama akan menarik frekuensi yang sama. Betul. Misalnya ada orang pisah, nikah lagi, pisah lagi, nikah lagi, pisah lagi. Nah terus disalahin bahwa percintaan aku tuh nggak pernah mujur, nggak pernah I'm not lucky gitu. Padahal mungkin ketika dia berbicara dalam level frekuensi, ya jangan-jangan dia narik frekuensi yang sama terus dengan hasil yang sama terus. Betul. Gimana menurut pandangan ini? Nah itu tambahin dikit ya. Biasanya dari situ mulailah masuk, oh Tuhan sedang menguji saya. Betul nggak bro? Tuhan disalahin. Jadi kambing apa? Kambing bodas ya bro ya. Kambing Kairo. Nomor 2 terenak. Terus tinggal balik ini ya dari Tuhan. Ya kan Anda yang milih ya gitu. Anda yang milih, terimalah konsekuensinya gitu kan. Nah pola berulang terjadi karena dia tidak mengubah apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Yang kedua, kenapa dia tidak bisa mengubah ini? Sulit untuk mengubah atau apa ya? Sulit sih. Itu karena faktor emosionalnya banyak bro. Tabungan tadi itu salah satunya, nggak kerasa gitu. Jadi dia punya kondisi A, lalu dia divorce. Ini cerita testimoni ya sekalian ya. Ini ada juga yang terapi. Kang, dia datang ke tempat saya, dia bilang, Kang, saya 2 kali nikah, saya 2 kali divorce, saya 2 kali KDRT.
Saya gali. Dua-duanya? Dua-duanya, persis kejadiannya. Cuman beda orang? Beda orang, Oke. tapi persis kejadiannya. Energinya persis kayak gitu. Kenapa? Saya gali, rupanya dia usia 6 tahun, itu lihat orang tuanya Kayak gitu? kayak gitu. KDRT, gak lama orang tuanya berhubungan seks. Dua hal yang sifatnya kompleks lah intinya mah ya. Jadi dari KDRT, lalu berhubungan seks. Pas udah gede anaknya ditanya, part berhubungan seks nih, mohon maaf ya teman-teman ya, terganggunya di mana? Terganggunya gini, loh katanya hubungan seksual itu dengan rasa kasih sayang, tapi kok sebelumnya tuh ada apa ya? Ada contohnya kayak ada KDRT dulu, abis berhubungan seks KDRT lagi. Berarti hanya buat apa sih hubungan tersebut ya gitu? Berhubungan seksual tersebut hanya buat apa gitu? Ini klien ada yang seperti itu persis bro. Oke, terus? Nah memori dia itu merekam itu semua. Memori dia masuk ke pikiran tidak sadar dia, di pikiran tidak sadar itu bergetar memorinya. Bergetar, nah bervibrasi sehingga dia menarik yang serupa, kejadian yang serupa. Jadi kebiasaan orang tua itu kebawa di hidupnya dia. Diulang-ulang di situ ya? Ya, Siklusnya siklusnya di situ betul sekali. PR besar sih Kebiasaan orang tua, kebiasaan atasan, kebiasaan semua itu Terus terulang di sana. pas terapi? Wow, di situ nangis besar karena sejujurnya dia mengakui semua apapun pada saat sedang sesi ini ya, wawancara ya atau apa ya emotional digging lah. Itu dia mengakui semuanya, dia nangis dan sebagainya. Setelah terapi, testimoni terakhir dia ngerasa dia netral. Dia netral, dia bisa melihat dan dia tidak mengikuti arah-arah yang contohnya biasanya tuh harus ada dalam selalu hubungan ini karena pisah tuh sesuatu hal yang tidak baik. Tapi dia tuh jadi bisa milih, bahkan sudah mulai mengarah-ngarah nih arahnya ke sesuatu hal yang dia tuju lah intinya. Gitu. Jadi dia udah bisa jadi firm. Abis terapi jadi firm. Dia mau ngambil apa? Itu aja sih keputusannya. Oke. Gitu. Jadi firm yang sebelumnya dia bener-bener abu-abu, bener-bener dia bingung nih harus kemana, bingung bro harus gimana dan sebagainya karena satu sisi kata orang tuanya gimana, satu sisi kata temannya gimana dan sebagainya. Akhirnya dia firm. Oke. Apa yang ngebuat mesmerism bisa ngebuat orang jadi yakin? Oke. Kenapa kok jadi setelah itu tuh kayak jadi lebih kebuka, lebih oke, lebih firm? Oke. Gimana Oke. mekanismenya? Mekanismenya begini. Kalau dibikin mekanismenya ya. Ini bro, contohnya ini keyakinan. Kenapa sih keyakinan ini dia tidak bersinar? Karena dia terlapisi oleh emosi negatif. Oke. Ya, banyak yang tadi kata Kang Abu, ada luka batin, kecemasan, cemburu, dendam. Nah, itu tuh kebalut. Mantan. Nah, terapi itu membersihkan ini semua. Oke. Ketika bersih, dia naik nih. Will-nya naik, keyakinannya naik, semuanya naik. Yang udah pasti naik abis terapi itu energi, frekuensi, vibrasi, intuisi sama sensitivitas. Jadi ulangi. energi, frekuensi, vibrasi, biasa itu mah. ya, Terus? intuisi, sensitivitas, sensitif. Oke. Sensitif. Jadi kenapa sensitivitas sama intuisi nggak oke? Karena energi vibrasi frekuensinya nggak oke. Kebalut Oke. oleh emosional. Oke. Jadi ada hijabnya, mohon maaf ya, ada hijabnya, ada penutupnya. Gitu loh bro. Ada tiung. Ada tiup. Ini yang nutup kan? Nah, Gitu. oke. Nah terus apa yang ngebuat dia kok ini bisa kebuka abis yakin gitu kan? Oke. Kan ini kan sesuatu yang sangat Oke. kental gitu loh nih. Ya, oke, sip. Yang sesuatu yang bisa ngebuka ya. Ah. Yang pertama will, udah pasti. Hmm. Keinginan. Orang mau terapi seperti dibahas di sesi sebelumnya, Karena dia udah berserah. udah berserah. Ketika ada will, itu 50% gerbang kesembuhan sudah terbuka. Nanti yang 20% lagi itu biasanya di sesi tanya jawab atau emotional digging. 30%-nya dalam kondisi berbaring dan dalam kondisi mesmerik. Disitulah pembersihan energi terjadi. Oke. Jadi energi cleaning itu terjadinya di sana. Apapun, Oke. cakra, pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar, semua di sana cleaning. Itu kenapa makanya orang tuh biasanya bereaksi kalau terapi itu. Ada 4, ada yang nangis, ada yang bersuara, ada yang bergerak-gerak, ada yang diam saja, atau bahkan ada yang keempatnya mengalami itu. Dan itu semua baik-baik saja, valid saja terapinya. Oke. Gitu bro. Teriak-teriak gitu ada. Ada teriak-teriak. Ada yang sampai bong, Ada, wah, ada yang sampai gini-gini. Kalau teman-teman ada yang follow IG ya, IG. Kemarin saya posting itu. Ada yang nangis, ada yang tiba-tiba Itu tuh bangun. apa katarsis? Itu tuh sebuah reaksi, bro. Iya maksudnya kan kalau orang Natural. katarsis itu kan ngeluapin. Ngeluapin. Ya, betul. Bisa, ya katarsis maksudnya. Jadi sebuah reaksi, sebuah fenomena.
Gitu yang dirasakan oleh setiap orang dan berbeda-beda ya teman-teman. Yang sama ada nggak ada, nggak pernah ada yang sama, tapi serupa ada. Serupa tuh misalkan nangisnya sama, nangisnya oh dia nangis, oh dia bergerak, oh dia bersuara, oh dia diem aja, itu serupa. Tapi sama nggak mungkin ada. Oke. Gitu karena ya itu kemarin yang dibahas di YouTube ketiga kalau nggak salah. Karena ya minusnya manusia tuh beda-beda, bro. Ya. Dari mana startnya tuh beda-beda, sampahnya tuh beda-beda, gitu. Punya sampahnya tuh beda-beda. Sampah orang aja di rumah beda-beda kok. Banyak sedikit tuh beda-beda. Bau beda ya. Bau beda. Yang dibuang apa beda. Setiap pagi kita buang beda-beda, bro. Beda. Tapi itu paling ikhlas. Ya. Karena. Tapi enak ya, bro. Enak. Makanya ikhlas. Ya, hal yang paling ikhlas kan ketika bangun pagi buang, nggak pernah mikirin nanti dia kemana, aduh sayang ya, kan nggak ada ya, lepas aja gitu. Lepas aja. Itu tuh pelajaran keikhlasan setiap pagi sebenarnya. Ya, betul. Tapi ini kan kita berarti nggak pernah bisa lepas dari yang namanya luka. Ya. Betul nggak? Betul. Nggak pernah bisa lepas dari yang namanya, ya balik lagi kan, interaksi itu selalu membuat friksi. Ya. Betul nggak? Betul sekali. Jadi kalau sekarang aku nggak pengen terluka, nggak bisa berarti. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Pasti akan ada luka. Pasti akan ada luka. Berarti bukan masalah menghindari luka. Bukan. Tapi bagaimana menyadari luka. Menyadari. Ya. Perbedaannya yang orang belum diterapi sama setelah diterapi. Sebelum diterapi tuh luka baru yang masuk aja dia nggak sadar. Tapi setelah diterapi, sebelum luka baru masuk, dia mengantisipasi. Bisa begitu. Oke. Gitu. Nah, itu butuh latihan ya, teman-teman, lagi-lagi ya. Jadi, setelah terapi juga nanti tetap ada maintenance-nya gitu. Ada latihannya selalu. Oke. Gitu. Kayak mandi, teman-teman, mandi. Bro, tadi mandi? Mandi. Jelas. Nanti berkegiatan. Pulang mandi? Kadang-kadang. Kadang-kadang enggak jadi. Besok pagi akan berkegiatan mandi. Nah, setiap hari itu harus mandi. Enggak kan kita dari kecil dari orok brojol gitu, mandi cuma sekali kan enggak. Benar. Bersih-bersih itu setiap hari bersih-bersih. Bersih-bersih tanda kutip ya. Benar. Bersih lah, teman-teman. Benar. Gitu. Oke, nah sekarang tips nih. Ya. Untuk menjaga vibrasi energi frekuensi cinta. Untuk terus hidup gitu. Untuk terus hidup. Terus selaras, untuk terus kalau pakai bahasa di ceramah nikah tuh sakinah mawadah warohmah. Oke. Tipsnya ya. Udah pasti jujur. Yang pertama, yang tadi kita bahas di pertama, jujur. Mengakui dan menerima itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maksudnya gini ya. Mengakui dan menerima. Menerima apapun yang tidak enak. Kita nggak bicara yang enak ya. Mungkin kalau kita bicara yang enak, kita nggak akan bikin podcast ini ya, bro ya. Benar. Yang nggak enaknya ya. Nggak enaknya. Orang di luhurnya tadi. Santai. Gitu, makanya ini kenapa dibikin kan kita bahas sesuatu hal apa ya? Yang tidak nyaman. Karena hidup tuh kan sebenarnya cari nyaman gitu kan. Hidup tuh cari nyaman, itu simpel itu aja. Ketika dia nyaman, dia akan aman. Tapi ketika dia aman, dia belum tentu nyaman. Tapi nyamanku bisa membuat dia sakit. Membuat dia misal. Oke, contoh gimana, bro? Saya nyaman untuk misal ya. Saya nyaman untuk pergi malam. Oke. Tapi pasangan nggak suka. Oke. Aku nyaman nih, dia nggak. Oke. Gimana? Ngobrol, komunikasi udah nggak ada lagi. Cari benang merahnya. Ya. Cari jalan tengahnya. Sudah pasti ada. Ini pinjam cerita teman ya. Bukan saya. Teman saya tuh nyaman beli drone. Tapi pasangan nggak suka, gimana? Ngobrol tetap. Ngobrol. Gitu. Nah, ini juga cerita teman juga ya. Klien sih ini mah. Kang, saya senangnya tuh di luar rumah gitu. Kenapa? Ya karena emang nyaman. Rupanya masalahnya di dalam rumah. Rupanya masalahnya pasangan. Tapi awalnya dia tidak mau mengakui itu adalah masalahnya. Dia hanya menceritakan si nyamannya aja. Tetapi pasangan kan selalu jadi masalah, benar nggak? Selalu jadi masalah ya. Pasti kan? Maksudnya gini. Konteks masalah di sini kan adalah friksi itu pasti akan selalu ada. Benar nggak? Dan konteksnya adalah kalau saya sering bilang gini nih, bahwa pernikahan itu perang panjang. Nggak mungkin nggak perang. Benar nggak? Tapi kata kuncinya adalah ketika di situ terus terjadi, mungkin ya. Dalam perspektif saya adalah pilihannya saya mau tumbuh atau mau luka. Ya. Benar nggak? Betul, setuju, bro. Untuk memilih tidak luka dan memilih untuk tumbuh, boleh dilanjut gimana tadi? Iya, komunikasi. Ujung ke situ ya. Ke situ nggak ada lagi gitu. Karena kan pasangan itu cerminan kita. Pasangan cerminan ya. Iya, serupa sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita ngerasa benar atau pasangannya ngerasa benar gitu, padahal mah sama. 11-12 lah. 11-11, sorry. Bukan 11-12, 11-11. Identik, cuman beda casingnya aja. Ya. Beda casingnya. Tapi itu tuh terjadi hampir setelah kalau udah waktu pacaran tuh indah gitu. Iya, waktu pacaran indah. Kenapa bisa gitu? Karena ya mungkin pas pacaran itu
masa-masanya tadi yang Kang Abu bilang ya, images ya apa? Semua tuh, topengnya lagi dipakai karena mungkin bisa jadi ya konteksnya dia berjarak, dia belum satu rumah. Ya, nggak ngelihat dari Nggak pagi ngelihat, ke pagi gitu ya. Pagi ke pagi. Benar. Gitu ketika bersatu menikah, lihat semuanya dari A sampai Z, mulai di situ. Nah, itu kenapa mungkin sebaiknya ketika memang mau menuju jenjang pernikahan tuh di situ tuh komunikasi sebelumnya tuh sudah dilakukan. Oke. Gitu. Itu kenapa masalah yang kemarin baru terapi itu ya dia dijodohin, Bro. Tuh tapi ya gimana? Dia dijodohin. Jadi yang ini dalam karung, yang ini dalam karung gitu. Yang ini harapannya dalam karungnya apa, yang ini harapannya dalam karungnya apa gitu. Itu mah pernikahan politik. Politik Ya. gitu. Kepentingannya bukan masalah cinta. Iya, Tapi iya. kepentingannya adalah ya maaf ya, sekarang kan mungkin ada mindset orang tua yang pengen terus menggelontorkan atau meneruskan legacy, Ya. warisan, Ya. terus ya menjaga nama baik bahwa kalau anaknya ningrat harus Ya. kawin sama ningrat gitu, Ya. misalnya kalau Ya, bla-bla dengan kasta apa Ya. dan lain-lain. Ya. Tapi tanpa disadari itu sangat berpengaruh kepada Sangat berpengaruh. jiwa dan luka kali ya. Betul, jiwa, luka, energi, frekuensi, vibrasi semua. Tapi dengan hal ini ada orang yang mungkin bisa jadi takut nikah nih. Gua nggak nikah. Ya. Kenapa? Yang udah aja kayak gini. Ya. Mendingan gua milih sendiri. Ya, Gimana? memori itu berhubungan sama memori kan, karena dia lihat memori orang lain, akhirnya dia menjadi orang lain. Tetap diberesin. Itu juga nggak beres juga kan? Nggak beres juga. Ya gitu. khawatirnya, bukan khawatir Neng. Ya itu kan hak juga sih ya. Ya. Tapi maksudnya dengan persepsi orang lain, dia pakai baju orang lain yang seperti itu. Nah, Dipakein ke dia. pakai ukuran orang lain, gitu. Jadi mau sampai kapanpun nggak akan ketemu, Benar. karena ukuran kita masing-masing tuh beda. Ukuran saya, ukuran Kang Abu beda. Meskipun kita adik kakak beda, beda gitu loh. Energi kita beda, tapi kita frekuensinya. Makanya ini kita di sini tuh satu frekuensi. Dan teman-teman yang ada semua di sini ya lihat yang live apa segala macam, pas hadir tuh berarti satu frekuensi sama kita. Oke. Karena hadir. Tuning. Yang nggak hadir paling ya sayang tadi nggak hadir gini, berarti nggak sefrekuensi. Selesai, tinggal lihat rekaman. Atau yang lihat terus ya swipe aja. Swipe aja, itu berarti nggak satu frekuensi. Gitu bro. Oke. Gitu bro, kurang Oke. lebih. Balik ke pertanyaan awal, jadi Oke. seru ya bahwa hal yang membuat si energi atau penyakit atau datang atau dropnya energi adalah karena nggak jujur, Ya, gitu ya. betul. Dan ketidakjujuran itu jangan-jangan memang kita melatih diri kita untuk nggak jujur. Iya betul bro. Betul ya? Betul. Karena kita terlatih untuk tidak jujur, terlatih untuk pakai topeng, terlatih untuk nggak enakan, Betul. terlatih untuk yes man, Ya. people pleaser, Ya, dan menganggap bahwa itu adalah hal baik. oke. Ya. Betul. Sehingga mungkin penting untuk disadari bahwa berani kali ya. Ya. Belajar berani mengatakan tidak. Betul bro. Betul ya? Betul. Belajar melakukan penolakan gitu. Betul. Betul. Meskipun mungkin itu akan membuat kita dengan society akan dikucilkan dalam Ya, tanda petik. Ya. Ya. Gini, enggak, lu nggak asik. Ya. Nggak ditemenin. Nggak ditemenin. Kan itu memungkinkan ya. Ya, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau ada kayak gitu nanti kita akan dapat frekuensi yang sama. Oke. Bahkan ini mah kejadian sendiri ya bro, yang saya alami sendiri ketika yes man itu dipangkas, jadi lebih apa ya, jujur gitu ya, apa mau ini mau itu apa segala macam, itu orang tuh justru menghargai bro. Jadi ada apanya ya, jadi nggak seenaknya. Orang jadi nggak seenaknya. Jadi respect ya. Jadi respect. Orang seenaknya karena kan selama kita yes man, itu remote control kita kayak yang Kang Abu jelasin sering banget, itu kan dikasihin sama orang itu kan. Oke. Jadi orang seenaknya dia mau kontrol kapan, gue mau nitipin kapan, gue mau apa ya, contohnya saya mau nyuruh kapan, saya butuh dia harus ada kapan aja dia bisa apa segala macam. Dan dia udah tahu celahnya nih, oh ini orang ini remote controlnya udah di saya nih, enak nih. Nah itu kan, itu tuh akibatnya dari si yes man tersebut. Oke. Gitu bro. Oke nih. Terakhir, cara keluar dari zona yes man nih. Oke. Yang menurut Unis dengan pengalaman Unis, Oke. yang jitu Oke. bisa dilakukan semuanya, Oke. praktikal dan mudah dimengerti. Yang mudah dimengerti, nulis teman-teman. Oh. Itu nulis aja, journaling. Itu paling simpel, diakui dulu. Apapun yang tidak enak, apapun yang tidak nyaman, itu ngaku aja dulu. Tulis aja. Nanti begitu energinya turun ke kertas, coba deh. Di situ nggak lama pasti perubahan terjadi. Tulisin aja dulu. Tulisin aja dulu. Apapun yang sifatnya negatif ya teman-teman ya. Semua yang sifatnya Dear negatif. diary. Ya. Dear diary. Aku. Iya, Kesel, aku apa, tulis aja semuanya. Tulis aja pokoknya, nanti di situ pasti ada perubahan. Sekarang kalau orang kesel nanya ke ChatGPT. ChatGPT pura-pura jadi pacar aku ya. Bisa kan? Aku sekarang lagi kesel, ChatGPT keluar. Enak jadi. Keren sih. Isinya apa bro?
Ya, kita coba nanti. Oh iya oke. Ini kita oke. coba. Belum pernah coba itu. Belum pernah coba. ChatGPT tuh? Enggak. Oh, nggak ada. Belum pernah Nanti pakai. kita coba. Oke. Ini curhat. Ya. ChatGPT, aku hari ini lagi nggak enak hati. Keluar. Aku lagi apa sih yang harus aku lakukan? Anggap ya aku ini pacar kamu. Oke, keluar semua. Edan aja. Tapi solusi. Solusi. Oh ya. Coba nanti kita cek ya. Edan aja nih. Iya. Beneran aja. Iya. Ya maksudnya di satu sisi kah? Ya tapi kan ya penting juga ya, penting ada kesadaran juga. Tapi maksudnya at some point ketika sekarang teknologi makin arise ya maksudnya sumber-sumber knowledge gitu ya, sumber-sumber sparkling idea tuh banyak lah. Iya. Tapi pengalaman Unis adalah menulis aja ya. Menulis terus self therapy, self mesmerism semua lah. Pokoknya terapi sendiri, nulis banyak sekali perjalanannya sih. Ya itu dari berapa bro? 2014, 15, 16, 17 panjang perjalanan. Layar emosinya banyak sekali. Oke. Gitu. Dan itu harus dilakukan. Apa ya? Yang bisa mengubah itu kan konsisten sebetulnya. Konsisten. Si bro senang nge-gym ya? Dibahas di sebelumnya nih. Kalau mau naik level dari 5 kilo sampai ke 10 kilo kan harus ada konsisten dulu, betul nggak bro? Benar. Nggak langsung tiba-tiba lompat gitu loh. Benar. Bisa sih diangkat yang langsung ukuran besar. Cuman setelahnya mungkin bisa jadi cedera, bisa jadi udah nggak pengen lagi gitu. Ternyata nggak enak gitu, nggak nyaman. Ya kenapa? Karena pengen instan, pengen buru-buru, nggak bisa. Semuanya tuh harus ada prosesnya. Ada apa ya? Dijadiin gaya hidup. Jadi perilisan emosi itu dijadiin gaya hidup juga. Iya. Nyeker jadiin gaya hidup, minum air putih banyak setiap hari jadiin gaya hidup, tidur cukup jadiin gaya hidup gitu kan, itu semua pilihan masing-masing. Oke. Gitu bro. Nice, thank you Nis. Sama-sama thank you. Semoga balik lagi ya. Kita mulai menyadari bahwa begitu kita merubah energi kita, begitu kita merubah vibrasi frekuensi kita merubah kualitas hidup kita. Betul. Jadi mungkin kembali kepada kunci utama bahwa my life is my making. Betul. Hidupku adalah pilihanku. Betul bro. Tidak akan ada yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Gak akan ada yang bakal sayang sama diri kita kecuali bagaimana kita menyayangi diri kita. Betul. Semakin kita mencari cinta dan sayang keluar, semakin akan ada kecewa di situ. Betul. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu di Bro Talk berikutnya. Oke. Thank you. Thank you.